Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya merupakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekuatan, ketabahan dan kesabaran, sehingga kita masih bisa berpuasa di bulan Ramadan ini dalam hari yang keempat. Selawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita ilmu bagaimana cara kita berpuasa, agar kita berpuasa tidak hanya sekedar berpuasa, dan tetapi kita berpuasa juga dialiri pahala dari Allah taala. Hadirin para umi dan abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di hari keempat ini kita merasa jauh lebih tenang karena perut kita sudah biasa beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan di hari-hari sebelumnya. Akan tetapi justru yang menjadi ujian adalah di menit-menit akhir. Ketika siang kita sabar, apalagi pagi kita justru jauh lebih tenang. Tapi ketika menjelang berbuka puasa, kita heboh karena diganggu oleh setan. Para umi dan abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika ia berbuka puasa. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya. Hadirin umi dan abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasannya berbuka puasa adalah momen yang sangat istimewa, karena bukan hanya kita sekedar boleh makan, akan tetapi terdapat juga kesenangan rohani di dalamnya. Akan tetapi justru di momen yang sangat istimewa tersebut, setan paling sering ngajak kita ribut. Godaan bukan hanya datang dari makanan, akan tetapi juga datang dari emosi yang makin lama makin menjadi. Sering kita dapatkan pemandangan yang lucu, tapi nyata jam masih menunjukkan 5 menit lagi, tapi wajah kita sudah tegang. Orang berbuat salah sedikit, kita sudah angkat suara. Padahal sebentar lagi berbuka puasa. Sayang sekali jika hanya pahala kita seharian bocor gara-gara 5 menit terakhir. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, "Fa idza kana yaumus shaumi ahadukum fala yarfus wala yajhal." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia menjaga perkataannya dan janganlah dia berbuat bodoh. Para umi dan abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut menjelaskan bahwasannya jika kita berpuasa tidaklah cukup kita hanya sekedar sabar di awal, melainkan kita harus bersabar hingga finish. Sebagaimana kita lari maraton, bukan siapa yang cepat di awal, akan tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Para umi dan abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berpuasa, tidaklah kita cukup berpuasa hanya puasa tok gitu doang. Kan tetapi hendaklah kita menjunjung adab-adab ketika menjelang berbuka puasa. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, memperbanyak diam. Kenapa kita harus memperbanyak diam ketika menjelang berbuka puasa? Karena kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu? "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak dia diam. Kita takut jika kita sedang berpuasa di menit-menit terakhir ada kawan di sebelah kita mengajak kita ghibah. Karena ghibah itu salah satu yang membuat pahala dosa gugur. Maka dari itu hendaklah kita memperbanyak diam ketika menjelang berbuka puasa. Seterusnya, poin yang kedua. Apa itu poin yang kedua? Poin yang kedua adalah memperbanyak mengingat Allah. Jika kita menggabungkan poin yang pertama dengan poin yang kedua, yaitu memperbanyak diam dan mengingat Allah,
maka hati kita dan jiwa kita jauh lebih merasakan ketenangan dan kedamaian. Para umi dan abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin yang ketiga. Apa itu poin yang ketiga? Poin yang ketiga adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah melaksanakan poin yang pertama dan poin yang kedua, yaitu mengingat Allah dan memperbanyak diam, marilah kita melakukan poin yang ketiga, memperbanyak doa. Kenapa kita harus memperbanyak doa ketika menjelang berbuka puasa? Karena doa orang yang berpuasa menjelang berbuka puasa sangatlah mustajab ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para umi dan abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau lisan kita jaga, emosi kita tahan, hati dan niat kita luruskan, maka berpuasa bukan hanya sekedar menyenangkan perut, akan tetapi juga menenangkan jiwa. Terkadang kita selalu berpikir, apa menu berbuka puasa kita hari ini? Kita terlalu fokus dengan menu berbuka puasa, sehingga kita lupa menyambut azan dengan berdoa. Padahal keberkahan berbuka puasa bukan terletak oleh banyaknya hidangan berbuka puasa, akan tetapi keberkahan berbuka puasa itu terletak pada tenangnya jiwa. Para umi dan abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita ambil dari kultum singkat saya ini adalah kesabaran di menit-menit akhir mengajarkan kita satu hal yang penting. Apa itu? Kadang kualitas ibadah sering ditentukan oleh penutupnya. Seperti sholat, penutupnya adalah salam, dan berpuasa, penutupnya adalah sabar hingga azan maghrib. Biasanya di puasa keempat ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita agar tidak lengah di menit-menit akhir. Jangan sampai kita sudah kuat menahan puasa satu harian, akan tetapi kalah oleh emosi yang sesaat. Moga-moga Allah menjaga kita di bulan Ramadan ini, mempanjangkan umur kita, mensehatkan kita selalu, dan melancarkan rezeki kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.